terima kasih ya kepada teman-teman semuanya, khususnya Koluki ada di sini juga yang sudah mengundang kami untuk berbagi dhamma di acara yang sangat bagus ini ya. Jadi hari ini saya akan membagikan mengenai meditasi, ya meditasi. Mungkin sudah banyak yang mengetahui, mempraktekkan, mendengar ya mengenai meditasi. Kalau yang sudah mahir ya bagus, bisa untuk cross reference atau pendalaman. Kalau yang bagi baru belajar meditasi ya tentu bagus juga ya, karena inilah yang mau saya coba sharing itu mengenai meditasi yang dalam tanda kutip itu otentik. Otentik itu sesuai asalnya, sesuai aslinya yang diajarkan langsung oleh Buddha Gautama. Kan banyak orang sekarang belajar meditasi ya, meditasi ABC begitu ya. Nah, tahukah Anda bahkan bahwa beberapa jenis meditasi itu ya bagus, sangat bagus untuk menunjang pengembangan batin, tetapi mungkin tidak ada di Buddhisme awal, di ya ajaran-ajaran awal ya, Mula Dhamma atau di Tipitaka itu tidak di situ. Tapi tidak berarti itu salah, tidak ya. Yang tidak saya sharing di sini tidak berarti itu menyimpang atau tidak sama sekali, cuma itu mungkin variasi-variasi dari guru yang lahir belakangan ya. Jadi saya akan share screen. Nah, ini dia. Bisa dilihat ya. Oke, saya share screen begini. Korudi bisa jelas ya? Dilihat ya. Bisa jelas. Ya. Oke. Ini ya, oke. Ya, jadi ini saya kasih judul meditasi otentik Buddha gitu. Karena yang mau saya bagi di sini adalah jenis-jenis meditasi, teknik-tekniknya yang paling sering kita jumpai di kitab suci Tipitaka. Ya, dan Tipitaka kita ketahui merupakan bentuk sumber ajaran yang salah satu yang paling awal gitu ya. Ya tentu otentisitasnya sudah tidak dipertanyakan lagi gitu. Baiklah, kita mulai dari istilah dulu ya bagi yang baru dengar gitu. Pemula meditasi itu apa sebetulnya ya? Meditasi itu dari bahasa Inggris ya, kalau kata meditasi itu dari meditation. Tapi berasal dari bahasa Latin yaitu meditatio. Arti harfiah dari meditasi itu meditatio adalah merenung. Nah, sebetulnya meditasi dalam zaman Buddha sendiri itu tidak cocok disebut merenung gitu ya, karena bukan cuma, memang ada perenungan di dalam meditasi yang diajarkan Buddha sangat banyak sekali, tapi tidak hanya itu ya. Jadi ini agak ada penyempitan makna. Tapi oke lah ya. Jadi kalau kita tanya di zaman Buddha sendiri di Tipitaka, meditasi itu istilahnya apa bahasa Palinya? Kebetulan saya sendiri adalah penerjemah Tipitaka dari bahasa Pali. Jadi saya belajar bahasa Pali, kemudian saya gunakan untuk menerjemahkan kitab-kitab suci ajaran Buddha seperti Anguttara Nikaya, Dhammapada, Udana, Theragatha, ya semua lah. Rencana sih saya pengennya bisa 34 kitab suci Tipitaka itu saya selesaikan dalam kehidupan ini juga. Perlu waktu berapa lama? Saya hitung-hitung dan kecepatan terjemahan saya 20 tahun kira-kira. Sekarang sudah jalan berapa? Jalan 2 tahun. Baru 10%, tapi sudah dapat 12%. Caputo lah ya, lumayan ya. So far so good gitu. Moga-moga saya kuat dan ada umur yang untuk menyelesaikan proyek ini. Tipitaka Indonesia. Dari bahasa Pali ke bahasa Indonesia. Nah, pembelajaran saya dari bahasa Pali itu lumayan, jadi meningkatkan sekali pengetahuan saya pribadi, dan saya mau bagikan ke teman-teman di sini dan di Indonesia semuanya, bahwa kalau kita bisa belajar langsung dari Tipitaka, itu adalah sumber mata air gitu ya, mata air dhamma yang terbaik gitu ya. Jadi nggak lewat interpretasi yang bisa kadang-kadang pro dan kontra atau bertentangan, jadi kita bingung sendiri gitu ya. Oke, jadi meditasi itu Buddha tuh tidak pernah ngomong istilah meditasi, tentu saja ya, beliau bukan orang Inggris atau orang Latin gitu ya, tapi istilahnya beliau pakai istilah jayana. Jayana ini artinya adalah pematangan ya. Bahkan istilahnya sebetulnya harfiah lagi jayana adalah pembakaran atau cremate itu apa? Perabuan, pembakaran gitu ya. Ya, burning, pembakaran atau cremate. Ya, pematangan. Saya bilang lebih halusnya pematangan lah. Untuk mematangkan sesuatu. Ya, tentu mematangkan sifat-sifat luhur di dalam diri kita ini. Kemudian istilah lain beliau bilang untuk merujuk meditasi adalah jhana. Artinya adalah penyerapan, absorption, jhana. Kemudian lebih umum lagi adalah samadhi. Samadhi ini artinya adalah pengheningan. Hening, sunyi, senyap. Ya, ada orang bilang samatha. Oke lah, samatha ini mirip ya, artinya adalah penenangan, tenang, samatha itu. Tapi Buddha tidak menggunakan istilah samatha, tapi samadhi gitu ya. Kemudian kadangkala secara lebih luas lagi bhavana, artinya adalah pengembangan, development. Kemudian ada juga istilah tapo artinya tapa. Meditasi termasuk jenis tapa juga gitu ya. Tapi paling sering di antara semua ini Buddha bilang adalah istilahnya jayana atau kadang jayati. Kalau jayati itu berarti artinya bentuk kata kerjanya, jadi mematangkan. Jadi kalau kita meditasi itu kita sedang membakar diri, mematangkan diri gitu ya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian tujuan meditasi itu apa? Supaya tahu ini secara Buddhis. Menurut Tipitaka dalam Samanyapala Sutta di Nikaya Sutta kedua, yang awal-awal itu tujuannya adalah kesaktian.
ya. Tapi kesaktian ini merupakan efek samping. Kalau samping itu namanya bisa dapat, bisa nggak dapat. Tapi bukan itu, kalau nggak dapat tuh nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Karena itu cuma sampingan aja. Misalnya sering kita dengar diceritakan jadi sakti itu. Satu jadi banyak, jadi satu muncul menghilang menembus tembok ya, keluar masuk tanah, jalan di atas air, bukan terbang menyentuh ya benda-benda langit, masuk ke alam-alam lain sampai alam Brahma, mendengar suara alam lain, baca pikiran makhluk lain. Wah, hebat sekali ya. Oke. Tapi yang lebih penting dari kesaktian itu adalah pengetahuan, nyana. Nah, pengetahuan apa? Punya kemampuan mengetahui kehidupan lampau, past life. Ya, past life sendiri terutama, bukan past life orang lain. Tapi kalau yang sakti bisa seperti Buddha gitu mampu melihat past life dari makhluk-makhluk lain gitu ya. Kemudian bisa lihat kelahiran makhluk-makhluk sesuai karma di berbagai alam. Ya, dia tahu nih karma orang, potensi karma, dia pernah berbuat karma apa, dia kalau karma gini, nah bisa mungkin melakukan ramalan bahkan ya, kuamia atau apa, karena melihat karma. Jadi punya pengetahuan sakti seperti itu. Tapi yang paling tinggi, paling bagus, paling benar gitu ya, adalah pemusnahan asawa atau noda batin. Itulah tujuan utama meditasi, ya, untuk memurnikan, mensucikan, membersihkan diri kita dari batin kita dari noda-noda. Nah, di dalam Mahasarupama Sutta, Majjhima Nikaya Sutta 29, ini saya bacakan di sini ya. Singkatnya adalah begini. Kehidupan suci ini, kehidupan luhur dan suci ini ya, Brahmacharya ini, kita laksanakan, kita jalani itu bukan demi perolehan, bukan demi penghormatan atau ketenaran, bukan juga demi pencapaian kebajikan. Ya tentu kita akan menjadi bajik gitu ya, tapi nggak cukup itu. Sila itu oke, bagus, tapi tujuan utama tertinggi lebih dari sila adalah untuk keheningan, samadhi, atau untuk nyana tadi itu oke juga, ya tapi bukan itu. Atau wawasan sebagai manfaatnya, bukan. Tapi yang paling tinggi tujuan utama adalah akupaceto wimuti, unshakable liberation of mind, keterbebasan batin yang tak tergoyahkan. Ya, inilah tujuan kehidupan suci inilah. Inilah inti kayunya, sarupama, ya. Dan akhirnya this is the end, endingnya seperti itu. Ya, disebut inti kayu karena tujuan yang paling sentral, paling pokok, poros utamanya demi unshakable liberation of mind, ya. Nah, itu. Jadi tentu tidak melekati apapun lagi gitu. Oke, dalam bahasa lebih mudah, tujuan meditasi ada 3, gampang aja ya, yaitu alobha, adosa, amoha. Sederhana. Kenapa begitu? Loba, dosa, moha itu adalah 3 akar kejahatan. Ya, lawannya adalah ada A di depannya ya, alobha, adosa, moha. Ya, kalau batin kita bisa dalam keadaan alobha, adosa, moha, ya itu artinya adalah batin kita berada dalam nibbana. Nibbana itu definisi apa? Nibbana adalah hancurnya ketamakan, hancurnya kebencian, hancurnya kekeliruan. Ya mudah toh. Ya tujuan kita meditasi tertinggi ya nibbana. Selesai. Ya, alobha dosa moha. Cara prakteknya bagaimana? Ya kalau alobha prakteknya dengan dana supaya adosa tidak membenci dengan sila, supaya amoha dengan bawana. Kalau saya ceramah yang untuk mudah-mudah begitu ya, kita bilangnya gampangnya murah hati, baik hati, hati-hati atau rendah hati gitu ya. Nah, begitu. Itulah praktek kita dalam kurikulumnya ajaran Buddha seperti ini ya. Dana, sila, bawana, 3 landasan laku bajik atau dasa punya kiryawatu. Bukan dasa, punya kiryawatu. Ya, dasa itu 10, kalau lengkapnya 10, tapi kalau disingkatnya 3 versinya ya. Nah, gitu, 3 punya kiryawatu, dana, sila, bawana. Oke, itulah tujuan meditasi. Nah, kemudian apa yang bisa kita capai? Tentu kita kalau belajar sesuatu ya harus tahu ya. Oh, ini kita mau apa tujuannya, ya, kemudian bisa mencapai apa. Ternyata meditasi itu ada tataran atau level-levelnya. Ya, levelnya tentu yang diarah adalah kesucian. Ya, saya tidak ngomong tentang kesaktian di sini ya. Kesaktian itu efek samping ya. Dapat ya syukur, kalau nggak dapat ya, bahkan kalau nggak dapat nggak apa-apa, malah kalau dapat takutnya malah jadi sombong gitu ya. Jadi oke, kita belajar tataran ya. Yang pertama adalah saya istilahkan yang masuk arus, sotapati. Kedua, sakadagami yang sekali kembali. Ketiga, anagami yang tak kembali. Yang keempat adalah arahata. Bahasa Indonesianya arti harfiahnya arahata adalah yang layak, the worthy one. Ya, yang layak, yang pantas, yang layak. Ya, oke. Jadi ini ada 4 level ya. Kalau kita meditasinya bagus, kita bisa minimal ya mencapai dulu angka amannya. Level amannya itu adalah menjadi sotapana. Sotapana. Ya. Jadi kalau sotapana ini minimal kita maksimal kita akan terlahir lagi di alam manusia atau dewa itu 7 kali paling banyak. Ya. Kedua, tidak akan pernah jatuh lagi ke alam-alam penderitaan seperti alam niraya, neraka, alam tiracana, alam hewan, alam peta, alam hantu, dan alam asura atau alam raksasa begitu. Yaitu alam di bawah manusia ya. Tidak akan lagi pernah fall down ke situ, alam-alam itu. Ya. Nah, syaratnya bagaimana? Tentu mencapai level meditasi tertentu yang akan kita jelaskan di sini. Jadi meditasi yang kita jelaskan ini bisa membawa kita semua ke level-level ini. Ya. Oke.
Ini ada satu ajaran juga mengenai belenggu-belenggu. Apa bedanya Sutapana, Sadramaya, Agami, Araha gitu ya. Bedanya adalah belenggu yang dipatahkan. Ada total 10 belenggu. Nah, kalau dalam meditasi yang bagus, 3 belenggu pertama itu sudah patah, kita mencapai Sutapana. Kalau belenggu 4, 5 itu 4, 5 itu terlemahkan, itu level 2. Kalau 4, 5-nya patah, level 3. Kalau 5 belenggu yang alam-alam tingginya patah, nah kita sudah terbebas, tak tergoyahkan, menjadi Araha. Nah, kita kalau lihat belenggu-belenggu ini, kalau kita pelajari, belenggu ini sebetulnya singkatnya adalah ya loba dosa moha itu sebetulnya. Ya kayak pandangan adanya kedirian, belenggu pertama, sakaya diti. Itu kan sebetulnya ada kedirian, ego yang kuat. Pandangannya berarti moha. Ya, keraguan juga termasuk moha. Kelekatan laku kebiasaan, silabata para massa. Ini saya terjemahkan semua dari harfiah dari bahasa Pali gitu ya. Bukan dari bahasa Inggris, jadi lebih akurat gitu dari langsung merujuk ke bahasa Palinya. Itu kelekatan laku kebiasaan, silabata para massa. Kita kadang terlalu melekat begitu ya. Dalam meditasi pun kita bisa mencapai kelekatan tertentu ya, para massa begitu atau upadana gitu. Nah, itu moha juga. Nah, jadi intinya mohanya sudah dipatah-patahkan di level Sotapanna itu. Kemudian kalau loba itu termasuk kamaraga, itu belenggu keempat. Dosa itu niat buruk, ya pada itu belenggu kelima, ya. Nah, itu kalau sudah lewat semuanya, sudah nggak bisa marah lagi, nggak bisa serakah lagi, dan latihan bawana meditasi kita itu sudah mencapai level ketiga, ya. Kemudian kalau sudah lebih tinggi lagi itu 5 belenggu alam rendah. 5 belenggu alam tinggi adalah 6, 7, 8, 9 ya, nafsu alam rupa, nafsu untuk kita bisa bernafsu untuk mencapai jana-jana begitu. Nah, kalau menjadi jana itu bagus sekali. Kalau jadi nafsu, ya jana rupa maupun jana arupa, nah itu malah jadi nafsu, jadi belenggu masuk ke sana tapi nggak maju-maju meditasinya. Nah, banyak Brahma, Dewa Brahma yang masuk ke sana nggak maju-maju karena terlalu melekati. Alam-alam ini enak sekali, nyaman sekali, hening sekali. Akhirnya sudah duduk lupa berdiri, nggak mau lagi. Nggak percaya, nggak bisa melihat ada level yang lebih tinggi, level kebudaan, level kearahaan gitu ya, lebih tinggi. Nah, maka mereka bisa angkuh mana level belenggu ke-8. Tapi lama-lama mereka bisa resah sendiri. Udah mulai bosan, jenuh, boring gitu ya. Resah, ini kok kenapa begini-begini hidup saya gitu ya. Nah gitu, resah, udaca. Kemudian ya, ketertinggi, kalau belenggu awija, kekeliru tahuan ya, pandangan keliru sudah patah, ya sudah berarti yang layak, yang tamat itu. Istilah yang tamat, yang layak, arha. Ya, itu saya babar sharing di sini gitu ya. Nah, sebagai umat Buddha kadang-kadang orang malas untuk melihat begini. Udahlah itu level tinggi-tinggi begitu. Enggak lah. Kita jangan malas untuk belajar yang tinggi-tinggi. Ya, kalau kita mau belajar yang ilmu SD, SMP terus ya kapan majunya? Kita kan mau jadi sarjana, bukan cuma ya lulus SD cukup gitu, nggak cukup lah gitu ya. Zaman sekarang apalagi ya harus S2, S3. Nah, ini sama nih ya. Banyak tuh misalnya ya Sotapati, Sekadagami, Anagami itu nggak bisa S1, S2, S3, S4 begitu ya. Nah, kita harus punya cita-cita yang tinggi dong ya, praktek damanya biar nggak cuma itu aja. Oke, sekarang kembali ke bumi lagi. Nah, lewat mana ya? Untuk mencapai semua level itu ada jalurnya Bapak Ibu ya. Rama-Ramani, jalurnya ini Buddha di dalam Yuga Nada Sutta. Ini saya berusaha semua pakai sutta-sutta semua ya. Kebiasaan saya kalau ceramah dhamma supaya menghindari pandangan pribadi. Karena saya tentu masih jauh dari sempurna, bisa salah. Pandangan pribadi dibawa ke wihara, ke sharing dhamma. Gawat itu, bahaya ya. Takut saya. Jadi kalau pakai sutta kan aman. Anda bisa cross-check suttanya langsung. Kalau saya salah ngomong, salah interpretasi, ya you can cross-check ya. You can criticize me, ya kita bisa saling belajar gitu. Saya rasa itu jauh-jauh lebih bagus gitu ya. Jadi oke, ini referensinya di Yuga Nada Sutta. Ya, jadi orang kadang bilang begini, Pak Handaka, kalau saya ngajar retret begitu ya, Pak Handaka ngajarnya samata atau vipassana? Wah, ini saya bingung kalau tanya begitu, Bapak Ibu. Oh, Pak Handaka nggak tahu vipassana, nggak tahu samata kok bingung. Bukan. Ya saya ngerti, saya belajar. Kebetulan pernah belajar semuanya, pernah ikut retretnya, belajar teorinya, pariyati, pati-pati, patiweda, semua. Udah saya berusaha belajar semua, makanya berani ngajar. Ya, tapi begini loh. Buddha Gautama sendiri secara otentik tidak pernah memerkin, mengasih merek, ngasih nama, label, metodenya itu sebagai metode samatha atau metode vipassana. Betul itu. Anda bisa cek sendiri. Berapa kali sih kata vipassana muncul dalam Tipitaka? Ya, sedikit banget, sedikit banget. Kalau Anda minta saya ngitung, saya bisa hitung. Karena saya sudah punya softwarenya semua. Tinggal ngitung. Word count, vipassana berapa, samatha berapa. Poinnya adalah, Buddha itu jarang pakai istilah vipassana. Ya, kalau Buddha pakai istilah vipassana bukan sebagai teknik meditasi, tetapi sebagai pencapaian satu level hasil dari meditasi mencapai vipassana. Apa itu? Vipassana artinya wi itu spesial, khusus ya. Pasana itu melihat secara khusus, melihat secara berbeda. Wi juga bisa berarti berbeda gitu. Jadi melihatnya cara pandangnya sudah beda. Tidak sama lagi dengan orang-orang biasa. Nah, sudah mencapai cara pandang yang berbeda. Ya, itu level meditasi tertentu gitu ya. Insight tertentu gitu. Ya kalau samatha gampang itu, keheningan, ketenangan begitu ya. Nah, sebetulnya dari banyak sayadaw, asin, biku-biku dari
Sri Lanka, Myanmar, Thailand, begitu. Mereka mengembangkan metode meditasi dengan brand. Istilahnya brand, saya pakai istilah brand. Brand itu merek. Mereknya meditasi Vipassana, cara Sayadaw ini, cara guru ini, gitu ya. Metode Samatha, ya. Tapi Buddha sendiri tidak menggunakan sebagai brand, sebagai merek. Ya, tapi boleh-boleh aja, nggak masalah ya. Tapi yang penting kita jangan mengkelirukan ya esensinya dengan kemasannya atau brandnya. Begitu. Kalau saya sebagai apoteker, kalau minum obat pun saya selalu tanya, bukan mereknya apa, tapi isinya apa, ya. Kemarin dikasih obat, misalnya mereknya itu adalah apa ya, misalnya Promak begitu ya. Ini bukan iklan ya, karena saya pernah kerja di Kalbi Pharma juga. Jadi Promak. Nah, saya pasti tahu dong isinya apa itu. Oh, isinya adalah magnesium misalnya gitu. Oh, saya tahu kalau Promaknya habis saya bisa beli Milanta gitu. Kurang lebih isinya sama, ya. Atau Panadol, isinya apa? Paracetamol. Nah, saya tahu. Yang menyembuhkan saya itu bukan Panadol, tapi paracetamol. Panadol itu brand. Nah sama, jadi esensinya apa? Kadang kita terjebak menjadi fanatik. Oh saya belajar Vipassana, nggak mau belajar Samatha. Oh nggak bisa, harus Samatha dulu, baru Vipassana. Nah, tengkarlah orang-orang dari para guru dari Myanmar, Thailand, sama Sri Lanka pada ya pro dan kontra bikin argumentasi masing-masing. Umatnya jadi bingung gitu ya. Oke, sekarang merujuk ke otentiknya Buddha. Buddha saya ngajarin begini Bapak Ibu. Ada 4 jalur menuju nirwana. Yang pertama hening lalu bening. Oke, hening itu apa? Hening itu samatha dah katakan ya dalam sutta ini. Buddha jarang pakai ini istilahnya, tapi biar gampang ya. Hening itu samatha, bening itu vipassana. Jadi samatha dulu, baru vipassana itu bisa. Yang kedua jalurnya ya, jadi vipassana dulu, baru samatha itu juga bisa. Yang ketiga ya, samatha dan vipassana bareng-bareng at the same time. Nah, yang keempat, nah ini dia. Yang keempat ini nggak pakai samatha, nggak pakai vipassana itu sudah disebut ya. Tapi istilahnya aneh nih. Saya terjemahkan secara harfiah itu kurang lebih mengatasi galau dhamma. Jadi ada kebingungan-kebingungan kalau kita sudah meditasi di level tertentu, bukan di level rendah, bukan di level bawah ya. Di level atas itu kadang bisa galau sendiri. Kok nggak maju-maju, kok nggak dapat ini, nggak capai itu gitu ya. Seperti yang dialami oleh Ayasma Ananda, Bante Ananda, pendamping ajudan utama Buddha ini, bahkan beliau ini di level Sotapanna, sudah mencapai Sotapanna ya. Ketika meditasi setelah Buddha wafat itu, beliau malam ini, nggak ada kemajuan jadi galau sendiri. Tapi galau dhamma, bukan galau adama. Ya, jadi galau yang baik sesuai dhamma. Ya wajar, masih ada kebingungan ya. Ya, jadi nggak tahu tanya guru siapa lagi, bingung banget. Guru beliau sudah meninggal ya, Buddha Gautama. Jadi sampai level galau dhamma tertentu, tiba-tiba langsung ketika beliau sedang mau istirahat aja, sudah let go total gitu, sudah saking capeknya, sebelum kepalanya menyentuh bantal, dan setelah kakinya terangkat dari tanah gitu ya, dalam posisi aneh begitu, ngambang begitu, beliau mencapai kecerahan sempurna. Nah, itu ya, menjadi araha. Wah, luar biasa. Kasusnya jarang sekali. Kalau Anda tanya gimana caranya, yang keempat ini saya nggak tahu. Kalau cara-cara mencapai samatha vipassana ada dijelaskan di sutta-sutta. Jadi kita bisa berbagi di situ, ya. Nah, sebagai pengetahuan supaya Anda tahu saja, ya. Jadi ibaratnya samatha vipassana itu istilahnya kayak dua sayap, ya, atau dua utusan, sepasang utusan, ya, yang membawa pesan nibbana di sepanjang jalan 8 faktor suciwan, ya, Araya Atagika Magga. Ya, saling melengkapi. Dalam Sutta Anguttara Nikaya 4, Sutta 94, Buddha juga itu di Tatiya Samadhi Sutta, Buddha juga mengatakan kalau kamu sudah mencapai samatha, tapi kurang vipassana, kurang melihat insight, clarity of mind, ya, kurang bening, ya kamu tanya sama temanmu yang sudah mencapai. Demikian pula sebaliknya, yang sudah mencapai vipassana, sudah bening, tapi masih kurang hening, kurang tenang, ya tanya sama yang sudah kuan samatha, saling melengkapi, ya, dua-duanya. Oke. Nah ini sekilas, ya secara otentik, Buddha mengajarkan 4 postur, ya, duduk, berdiri, jalan, berbaring. Ada juga yang postur di luar ini, silahkan mau pakai kayak model yoga gimana bisa gitu ya, atau misalnya kakinya di atas atau samping sambil senam apa meditasi, ya boleh aja, bisa aja boleh. Tapi kalau kita sharingnya yang otentik sesuai Tipitaka, ya ini saja. Modifikasinya silakan, tapi tidak sesuai dengan di Tipitaka. Tapi tidak berarti salah dia. Kadang saya juga dikritik sama guru yoga nih. Anda kamu jangan ngomong begitu dong, berarti yoga saya nggak laku nanti. Oh enggak, bukan gitu guru, ya bukan gitu. Silakan. Tapi ini yang Buddha ajarkan ya yang basic lah, duduk, berdiri, jalan, berbaring gitu ya. Oke. Jadi, oh ya satu hal ya penting ini. Dalam posisi duduk itu ada lagi yang gaya-gaya ini terpengaruh dengan Hinduisme. Jadi ada full lotus gitu ya, ada yoga gitu, ada half lotus ya, ada gaya Burmese. Anda bisa lihat di gambarnya itu ya. Tidak bisa saya praktekkan di sini kan di Zoom susah ya. Ya, tapi ada juga yang duduk di kursi, duduk di itu apa kayu kecil begitu, pakai bantal ya. Itu boleh. Semua termasuk posisi duduk. Jadi Anda kalau nggak bisa duduk bersila, full lotus, ya nggak apa-apa. Tidak wajib seperti itu. Itu di sutta tidak diajarkan wajib harus lotus sempurna atau separuh aja. Enggak. Bebas. Itu intinya yang paling nyaman duduknya
It's okay, silahkan temukan masing-masing ya. Kalau Anda ada encok mungkin atau ada asam urat, nggak bisa duduk begini nggak apa-apa. Selonjor aja juga boleh, duduk aja di atas kursi juga oke ya, nggak masalah. Kita bukan mau latihan fisik yang terlalu gimana, tapi lebih ke arah kita latihan batin. Fisiknya tentu harus cukup lumayan, ya jangan sampai goyang-goyang banget gitu ya, jangan ya. Tapi cukup tenang, cukup kondusif untuk menjaga ketenangan batin ya. Oke, lanjut dulu. Nah, sekarang rintangan ya. Oh ya, sorry ini nanti kita nggak bisa praktek bareng-bareng ya, karena kalau online begini agak susah. Anggap aja tadi sudah 5 menit, lumayan ya bisa meditasi bersama-sama sama Koluki. Jadi ini saya banyak konsep-konsepnya, teori-teorinya belajar ya. Nanti di rumah, ya di rumah aja gitu ya, praktek sendiri, latihan sendiri ya, sesuai teori ini. Nah, buka langsung kitab sucinya lebih bagus. Rintangan, ya ketika meditasi itu banyak nih godaannya, rintangannya, halangannya. Buddha dalam Niwarana Sutta ya, pembabaran mengenai rintangan, beliau mengatakan ada 5, mengumpamakan 5 rintangan ini sebagai kayak air. Yang pertama air berwarna. Ya, saya pakai istilah ini gambar cendol ya, cendol panas gitu, bukan cendol es ya, ada esnya, panas nih. Ya, satu seperti cendol begitu ya, cendol itu kan berwarna tuh, ada hijau, putih, coklat, ya kehitaman dikit gitu ya. Nah, air berwarna ibaratnya nafsu. Nah, batin kita itu ibaratnya air yang penuh warna-warni ya, nafsu. Ingin begini, aku ingin begitu, kayak Doraemon main atau Monkey main ya. Nah, ini mengganggu nih, kepengen ini, kepengen itu ya, kepengen tenang pun mengganggu. Kepengen mencapai jana juga mengganggu. Kepengen nirwana juga mengganggu. Anda boleh kepengen itu sebelum meditasi sebagai tekad aditana. Setelah meditasi udah nggak usah mikir kepengen ini itu. Duduk diam santai ya, merem atau melek ya, tapi pokoknya nggak usah mikirin ambisi-ambisi tersebut ya. Yang kedua, rintangan lain, air mendidih kata Buddha. Mendidih itu sebel, mangkal, jengkel ya. Wow, seperti airnya tuh bergolak tuh. Namanya saya bilang cendol panas. Ya, panas tuh. Kemudian berganggang. 3, ganggang itu ibaratnya cendolnya itu, ya hijau-hijau itu ya. Itu adalah tina dan mida, malas dan lesu ya. Itu Buddha bilang itu. Kita kadang-kadang mau meditasi malas, atau kita mungkin bukan orang malas ya, tetapi lesu, lemot ya, seperti bangun tidur itu loh. Saya orang rajin ya, saya bukan orang malas. Tapi saya pun kadang-kadang bangun tidur ya lesu. Aduh, bangun tidur ini padahal saya harus kerja, harus melayani, harus begini. Aduh, lesu gitu ya. Nah, tapi harus dilawan ya. Anda tahu ada lesu apa enggak ketika bangun tidur godaannya. Atau habis makan siang. Waduh, ngantuk itu ya. Nah, itu termasuk ngantuk itu masuk kelesuan. Ya, harus dilawan ya, meditasi dilawan ya. 4, air teraduk-aduk, cendolnya diustir apa diwaduk-waduk gitu. Itu ibaratnya resah dan sesal. Udaca dan kukuca. Resah itu gelisah ya. Ya, kalau resah itu lebih banyak karena kita tuh mikirin masa depan. Jadi kita worry-worry ya nggak perlu tentang masa depan. Itu resah. Kalau sesal bedanya apa? Kok jadi satu kelompok nih sama-sama ngaduk-ngaduk. Orang menyesal tuh worry-worry juga, galau-galau juga, tapi ke arah masa lampau biasanya. Wah, saya menyesal dulu saya pernah nakal, saya pernah melanggar sila, saya pernah menyesal dulu kehilangan kesempatan ini. Ya oke, Anda bisa melakukan pertobatan, Anda bisa menyesali saat itu, tapi jangan berlarut-larut. Menyalahkan diri sendiri, self blaming segala macam. Itu bikin kita tuh teraduk-aduk terus. Ya sudah, let go of the past gitu ya. Kalau tidak mengganggu meditasi Anda, ya dosa meditasi pun Anda terganggu oleh 5 rintangan ini, Bapak Ibu. Ya, ini Buddha bagus sekali ya. Tidak cuma untuk meditasi, rintangan untuk bisnis, untuk pelajar pun pasti ngalami 1 sampai 5 ini. Yang paling parah, paling berat adalah air keruh. Keruh nggak bening, tujuannya membeningkan gelas kita tadi. Apa itu kekeruhan? Keraguan, ya wicikica. Keraguan ini membuat, waduh, nggak punya sada, nggak punya keyakinan, kemantapan, mau lanjut terus juga ragu-ragu, ya. Nah ini dia. Jadi secara bisnis, secara sekolah, secara meditasi, secara pelayanan, pekerjaan, semua 5 ini ada semuanya, ya, membuat anti kemajuan. Nah, kita harus tahu teorinya ya di dalam Niwarana Sutta ini. Nah, disebutkan juga dalam Sanggarawa Sutta itu mengenai 5 ini dikatakan bahwa 5 rintangan harus diatasi untuk bisa maju ke Sotapanna level 1 tadi dan juga jana-jana. Nah, kalau Anda jangan atasi 5 ini, masuk jana tuh lebih meluncur denganmu lebih mudah gitu. Ya, kalau belum bisa ngatasin ini semua 5, susah masuk jana. Nggak lancar ya. Oke, lanjut. Sekarang mulai makin detail ya. Ini beberapa saya kelompokkan meditasi secara teknisnya ya yang diajarkan oleh Buddha ya. Jadi ada banyak sebetulnya ya, tapi saya rangkum menjadi 4 besar lah gitu ya. Yang pertama adalah meditasi pengheningan. Ya pakai huruf P aja biar nanti konsisten. Meditasi pengheningan. Karena bilang samatha, oke lah, mau bilang jana, oke lah gitu ya. Nah, ini dalam sebuah sutta ini menarik nih, saya quote di sini ya, Wasakara Sutta, Uttara Nikaya 4 Sutta 35. Ini adalah on off gitu, on off pikiran. Ya, ini Buddha bilang begini, ia memikirkan pikiran yang ia mau pikirkan. Ia tak memikirkan pikiran yang ia tak mau pikirkan. Nah, Anda bisa nggak
punya tombol saklar on off pikiran ini. Kalau saya lagi mau mikir ini, saya mikir terus. Mau kerja, mau mikir, mau konsen, mau fokus mikirin kerjaan ini atau pelayanan ini, fokus di kantor aja, di sekolah aja. Nggak di kantor mikirin di rumah mikirin sekolah, pas meditasi kepikiran gawean kantor. Nah ini repot gitu ya. Anda kalau punya on off saklar begini mau nggak di benak Anda gitu? Wah, ini mau meditasi ya, langsung on meditating. Nggak kepikiran apapun, hanya meditasi, hening gitu. Wah, mau banget ya. Nah, ya kan. Kalau di kantor nih, wah nggak mau diganggu oleh kerjaan rumah untuk pasangan-pasangan mau ganggu apa? Nggak bisa. Kalau handphone Anda bisa on off dengan mudah. Ya, nggak mau dapat telepon dari bos, tinggal dipadamkan. Oh, nggak mau ganggu sama anak-anak istri apa, tinggal off. Tapi ada karmanya masing-masing yang on off ya. Tapi kalau di meditasi, otak kita, pikiran kita kan susah gitu ya, on off begini ya. Nah, tapi itu bisa. Kalau sudah mencapai level tertentu, Anda bisa setel, saklar on off gitu ya. Mau masuk jana, meditasi, cek, masuk. Mau keluar jana, bisa keluar ya. Atau mau tenang, dengan cepat, dalam itu berapa menit aja, bisa tenang, hening, bening, gitu, asik gitu ya. Nah, latihan, kalau bisa setel, saklar pikiran kita ini. Ya. Oke, tekniknya teknik yang untuk on off pikiran tadi lebih mudah itu untuk bisa fokus ya, megang satu objek dengan kuat di teknik pengheningan ya. Yang saya kutip dari Anapanasati Sutta, Majjhima Nikaya Sutta 8. Nah, Anapanasati Sutta itu artinya khotbah atau pembabaran. Anapanasati artinya adalah sati itu sadar, penyadaran atau sadar ya, tindakan aktif menyadari sesuatu secara pasif. Itu definisi dari sati. Ya, saya ulang ya. Sati adalah ya suatu tindakan pikiran ya yang secara aktif mengamati secara pasif. Jangan dibalik-balik ya, bukan pasif tapi aktif ya. Aktif, kita giat, secara giat mengamati segala sesuatu tetapi mengamati aja. Pasif, tidak ngapa-ngapain. Bukan, beda loh sama berpikir ya. Berpikir itu sangkapa misalnya, sangkapa itu berniat, berpikir, berikhtiar begitu, itu beda. Itu sengaja nih, saya mikirin ini, saya menganalisis, saya menelaah, mengkaji, ya mikirin, planning segala macam. Nah, itu bukan di situ. Saat itu beda lagi. Suatu fakulti atau indera pikiran yang bekerjanya itu seperti supervisor, seperti polisi. Polisi coba lihat aja. Aman, terkendali. Ya sudah tahu, oh ada orang kiri, ke kanan, ada orang ini, ada toko, atau buka, tutup, tahu semua. Tapi ya nggak ada apa-apa, ngapain? Nah, nggak apa-apa, tapi itu sudah suatu fungsi mengamati, mengawasi, ya, eling, sadar gitu ya. Tapi tidak secara aktif langsung berpikir macam-macam, itu sudah lepas dari sati, ya. Oke, jadi anapanasati itu artinya adalah hirup dan embus, ya. Anapanasati, anapana, ya, anapana itu hirup embus, ya, in out gampangnya lah, in out. Nah, kita tugasnya adalah menyadari napas yang kita hirup, in, dan kita embus, out. Ya, Buddha mengatakan dalam sutta ini, kalau kita pas natural aja, biasa aja, nggak usah diatur-atur, pas napasnya in, masuk, pas pendek, kita tahu, cukup sadar alias tahu, nggak usah pikir, tahu aja, oh cukup tahu, oh ini napas, sedang masuk, oh sedang, masuknya kira-kira agak panjang, ya tahu, oh segini panjang. Kemudian pas diem, ya kita tahu pas diem. Kemudian out, embus, nah kita tahu embus. Diem lagi kan, tahu pas parkir, pas pause gitu ya, diem jeda gitu tahu. Kemudian in lagi, tahu lagi, demikian seterusnya. In out, in out. Nah, tugas Anda cuma sekedar duduk diem, nggak ngapa-ngapain, cuma sekedar ngamatin in out-nya napas aja. Bisa nggak? Ya, oke, yang sering latihan pasti tahu ya. Coba aja 1 menit dulu. Pasti nanti muncul rintangan-rintangan tadi ya, saya jelaskan itu. Mulai pikiran, bentukan kayari, nostalgia, kerjaan, ya, kerjaan apapun muncul. Nah, itu nggak boleh dipikirin. Anda harus kembali ke napas. Back to, ya, remember to breathe. Istilah saya selalu bilang, remember to breathe. Maksudnya apa? Ingat bernapas. Ingat bernapas. Balik ke napas lagi. Tugas gua bukan mikirin itu nanti. Nah, caranya begini ya. Anda kan kesulitan gitu ya. Caranya Anda perlu aditana, tekadkan. Ya, tolong Anda tekadkan. Saya mau meditasi, ngamati napas, nggak ngapa-ngapain, in out saja, fokus di sini selama 5 menit saja. Tolong Anda sumbangkan 5 menit ini untuk diri Anda sendiri. Anda kan murah hati, biasanya nyumbang waktu, nyumbang tenaga, nyumbang materi ke yang lain-lain. Tolong Anda sumbang diri Anda sendiri. Sumbang bahwa 5 menit ini nggak ada apapun. Bukan untuk pasangan saya, bukan untuk anak saya, bukan untuk orang lain. Untuk saya sendiri 5 menit.
Jangan kikir pada diri sendiri. Manjakan diri Anda 5 menit untuk ditingkatkan. Wih, hidup dalam kemewahan 5 menit. Gak mikirin utang piutang ya. Tapi yang penting napas. In, out, in, out. Coba deh di rumah ya nanti. Ya, belajar teori dulu ya. Oh, nanti pas ketemu bisa langsung praktek kalau di retret ya. Nah, biasanya saya cobain dulu. 1 menit belajar tekniknya dulu. 5 menit gimana? Wah, mulailah testimoni. Setelah itu latihan. Mulai bagus. 3 menit, tambah lagi 10 menit, 15. Akhirnya 1 jam. Kalau dalam retret saya targetnya bisa duduk, diam, fokus sebanyak mungkin dalam napas pas aja 2 jam. Saya banyak dimarahin sama peserta meditasi ya, karena suka menyiksa gitu. Tapi minimal Anda tahu selama 2 jam, 1 jam duduk nggak ngapa-ngapain cuma liatin napas saja. Ternyata tidak mudah, ladies and gentlemen, tuan-tuan dan puan-puan, tidak mudah. Ya, kenapa? Ya karena banyak rintangan. Tapi begitu Anda sudah terlatih, semua menjadi mulus, lancar, rintangan semua, hal rintangan sudah dilompatin seperti pelari gawang itu ya. 1, 2, 3, 4, wis sampai goal. Goal finishnya apa? Nah, belum finish ya. Lewat rintangan dulu, Anda bisa masuk ke dalam yang namanya jana. Jana itu penyerapan, absorption saya bilang. Ini gambarnya dari bawah ke atas lihatnya ya. Jana 1, 2, 3, sampai 8 gitu ya. Nah, Buddha kebanyakan nyebut jana itu 1 sampai 4 aja. 5, 6, 7, 8 ini tidak istilahkan sebagai jana. Tapi sekedar kayak ruang nirbatas, kesadaran nirbatas, kekosongan yang ke-7, yang ke-8 itu bukan pencerapan, bukan tanpa pencerapan. Ya, Buddha biasa ngomong 1, 2, 3, 4 aja ya. Oke, jadi kalau sudah masuk ke jana, ya ini saya akan jelaskan secara detail gitu ya. Tapi konsepnya aja bahwa setelah rintangan fisik, 5 rintangan itu kebanyakan datang juga dari fisik kita. Jadi kalau Anda secara fisik sudah bisa mengatasi, ya, nafsu-nafsu sudah berkurang, Anda bisa tergelincir, tahu-tahu masuk ke jana. Nah, di dalam jana itu ada yang tersisa. Di jana 1 itu tersisa 5. Vitaka, wicara, piti, suka, ekagata. Vitaka, wicara itu apa? Vitaka itu pikiran yang menuju, mengarah. Anda kalau berpikir begini, oke, misalnya siapa ya? Korudi, ayo pikirkan Singapura. Bisa kan? Nah, Korudi tiba-tiba pikir Singapura, kebayang. Orchard Road lah, kebayang apa misalnya di sana, Merlion lah gitu ya. Nah, shopping lah Singapura gitu ya. Nah, itu mengarahkan pikiran vitaka. Wicara itu kayak artinya apa? Wicara itu car, bahasa Inggrisnya car, mobile. Ya, wicara itu mobile. Jadi jalan-jalan, pikiran yang berjalan, yang hati berjalan, mikir, merencanakan, yang menelaah, analisis. Nah, itu wicara. Nah, di dalam jana, pikiran yang mengarah dan jalan-jalan itu, yang berdenyut-denyut itu masih ada, tapi tipis. Itu ada juga piti. Piti itu kegirangan. Girang itu seneng banget. Ya, kemudian suka itu kebahagiaan atau ya kesenangan yang halus sekali. Dan ekagata juga ada di situ. Ekagata itu kemanunggalan pikiran. Eka 1 artinya gata menuju 1, manunggal, menyatu, pikiran yang menyatu. Ya, itu ada 5. Kalau di jana 2 lebih halus lagi. Pikiran yang menuju dan gerak-gerak udah nggak ada, tinggal 3, piti, suka, ekagata. Di jana 3, ya pitinya yang girang-girang gembira tadi sampai kadang-kadang timbul terharu, menangis, itu karena piti ya. Wah, saking harunya itu menangis itu ya. Nangis gembira bukan nangis sedih, ya. Itu hilang juga. Tinggal suka, ekagata. Lebih halus lagi jana 4, sukanya pun hilang. Tinggal kemanunggalan batin, ekagata. Menyatu, terpusat banget. Kental banget begitu. Nah, Anda bisa berapa menit atau berapa jam atau berapa hari masuk ke dalam jana ini. Ciri-ciri masuk jana, badan Anda sudah tidak terasa lagi. Ya, udah kerasa. Digoyang-goyang pun Anda nggak bangun. Mati dong? Enggak. Masih ada napas. Beda sama orang mati. Buddha kadang ditanya gitu, apa bedanya sama orang mati? Oh, Buddha jelaskan, itu jenazah sama orang masuk jana hampir mirip. Tapi beda. Karena secara biologis kita ini, fisiologisnya masih aktif. Nanti kalau orang mati nggak bisa bangkit, ya nggak bisa bangun lagi, bablas ya. Kalau orang jana nggak ada yang bablas lah, ya. Kecuali lagi masuk dalam jana, meditasi di hutan, dimakan macan, ya bablas, ya mati gitu ya. Tapi nggak apa-apa, mati pun kalau masuk jana, masuk alam Brahma. Masuk Brahma sesuai dengan levelnya. Jana 1 itu masuk alam di atas surga ya, di atas alam dewa, alam Brahma ya. Alam ke 12, 13, 14 itu jana 1 ya. Kemudian 3 atasnya lagi jana kedua dan seterusnya gitu. Ya, sampai di tertinggi itu masuk ke alam Brahma 5, 6, 7, 8 itu. Ya, kira-kira konsepnya begitu. Intinya apa semua ini? Ini adalah level-level keheningan. Hening, sunyi, senyap ya, kemanunggalan batin yang sangat-sangat tinggi yang di luar indera kita. Ya. Nah, terus apa manfaatnya? Kalau Anda bisa masuk ke dalam level jana ini, ya cara pandang Anda terhadap dunia juga berbeda. Seperti Anda pernah pergi ke, misalnya pergi ke mana ya? Ke Indonesia aja lah. Pernah pergi ke Kebumen belum?
Nah, Kebumen. Kalau Anda belum pernah Kebumen kan nggak kebayang. Kebumen itu kota apa, di mana? Oh, dari peta tahu. Iya, teorinya. Begitu sampai Kebumen, oh tahu. Oh, kota Kebumen begini gitu ya. Oh, tahu ada gedungnya ini, ada toko ini, ada orangnya begini, cara gaya bahasanya beda sama orang Jawa. Kebanyakan Anda punya insight mendalam tentang Kebumen. Nah, tentang sana tentu berubah. Pengalaman Anda membuat Anda, bayangin ya, Anda pernah mengalami sukacita, kegembiraan, damasuka. Ya, ini wihara namanya apa? VPDS. Nah, Dharma Suka. Dharma Suka itu kebahagiaan-kebahagiaan yang jana, nibana itu semua Dharma Suka namanya. Yang kebahagiaan sangat tinggi sesuai Dhamma. Ya, itu bagus, nama Dharma Suka very good ya. Jadi mengalami Dharma Suka beda. Anda tidak akan menjadi suka lagi dengan kebahagiaan yang rendah-rendah biasa-biasa. Misalnya, oh makan makan apa soto enak itu ya enak, tapi itu belum seberapa. Makan durian lebih enak, ya enak makan durian, belum seberapa dibandingkan kebahagiaan Dhamma Suka. Kebahagiaan jana, kebahagiaan nibana di atas itu lagi ya. Orang mencapai jana tidak berarti tamat, belum tamat ya. Oke, karena tamatnya kan tadi nibana, nirwana ya. Ini golongan pertama pengheningan ya. Golongan kedua adalah penyadaran. Penyadaran ini merupakan sentral atau pokok ya meditasi yang sangat ciri khas Buddhis gitu ya. Meditasi penyadaran. Apa itu? Ya, berdiam, mengamati ya. Tadi itu saya bilang tubuh sebagai tubuh, perasaan sebagai perasaan, pikiran sebagai pikiran, dhamma atau fenomena alam sebagai apa adanya. Ya, itu aja. Kalau Anda bisa terus berada dalam penyadaran seperti itu, ya, itu lama-lama hasilnya adalah nibbana. Nah, inilah jenis yang sangat kondusif untuk menuju ke nibbana. Ya, sutta utamanya adalah Satipatthana Sutta, Majjhima Nikaya 10. Versi panjangnya di Digha Nikaya 22, Maha Satipatthana Sutta. Maha itu artinya besar atau panjang. Ya, oke. Jadi saya rangkum bahwa Satipatthana itu arti harfiahnya adalah pembangkitan penyadaran. Sati itu penyadaran, patthana artinya bangkit, membangkitkan, emerging. Dari nggak ada atau pasif menjadi aktif, giat, nyala, murup gitu ya, bangkit. Nah, Buddha meresepkan 4 fokus atau 4 pengamatan, ya, upasana. Setelah bangkit begini, kita bangkit apa? Nyadarnya bangkit, kemudian kita mengamati sesuatu. Fokus, pengamatan, observation. Observation pada 4 kelompok utama ini. Yaitu, satu, pertama kelompok tubuh. Kemudian perasaan, itu pikiran, ya, cita, ya, kemudian dhamma. 4 ini. Anda bisa baca sendiri. Nah, misalnya tadi, kita aktif mengamati napas. Napas itu termasuk di mana? Nah, dalam Anapanasati Sutta tadi kan objek cuma satu, napas ya. Tapi kalau di dalam Satipatthana Sutta, napas itu termasuk dalam kaya nupasana, jadi pengamatan terhadap tubuh. Kan napas dari in out begini ya, in out di hidung, di paru-paru, apa gini, itu kan bagian dari tubuh. Kemudian mengamati 4 postur, sedang berdiri, sedang jalan, sedang apa, itu termasuk tubuh. Ya. Kemudian ada lagi, ini meditasi mengamati jenazah, jasad, mayat begitu yang membusuk segala macam itu ya, itu termasuk mengamati tubuh yang melapuk. Ya, itu perlu ya untuk orang yang terlalu banyak nafsu, biasanya diresepkan meditasinya asubha, yang menjijikkan, yang enggak enak, yang tidak elok dipandang begitu kalau terlalu over nafsunya. Ya, ada lagi meditasi 4 unsur ya, mahabhuta, ya, unsur padat, cair, panas, angin apa gitu ya. Apalagi ya, angin tadi itu ya, itu dirasakan di dalam tubuh. Oh, tubuh karena kembung-kembung, nah kebanyakan angin dirasakan. Tapi bagaimana dirasakan, dipikirkan? Bukan dipikirkan. Cuma tahu, dirasakan, kemudian diamatin, sekedar mengamati secara pasif. Ingat, definisi sati adalah secara aktif mengamati secara pasif. Pasif itu nggak diapa-apain. Bukan dikeluhkan, bukan dipikirkan, aduh saya kembung, oh, sakit perut. Nah, ini bukan meditasi, itu namanya complaintation. Bukan contemplation, tapi complaintation ya, pengeluhan. Itu bukan ajaran Buddha ya. Terima, diam, tenang begitu. Ya, kalau sakit berlanjut ya ke dokter, ya itu berarti Anda tidak sedang sehat untuk meditasi ya. Tapi kalau sekedar ngamatin aja, oh badan yang mengalir, apa ada detak jantung terasa, di pembuluh darah kerasa begitu ya, mungkin di permukaan kulit kerasa gimana gitu. Ini susah jelasin kalau nggak live langsung ya. Jadi lain kali aja ikut retret bareng-bareng sama kita. Kemudian perasaan yang kedua, perasaan itu 3 macam-macam tentu ya. Tapi macam jatuh cinta termasuk mana ya? Jatuh cinta perasaan juga. Tapi Buddha mengatakan ya gampangnya 3 aja lah. Nyaman, tidak nyaman atau netral. Ya, nyaman tuh misalnya oh lagi enak, tahu, tapi ketahui si sati tahu ini enak, perasaan enak cukup tahu. Kalau wah kepengen lagi nafsu jadinya ya Doraemon ya. Atau ini oh enggak nyaman, enggak enak nih, bosen nih, aduh mangkel nih, jengkel nih. Jangan terlalu dipikirin. Cukup ketahui, oh jengkel, sedang jengkel. Selesai, titik, pasif. Stop, cut, saklarnya di off.
sekedar itu, ngamatin secara pasif gitu. Atau netral, nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa, nggak ada senang biasa aja, ya jangan cari-cari. Itu nyaman cari penyakit ya, cari rintangan nanti nafsu lagi ya. Kira-kira gitu. Pikiran macam-macam ya, pikiran yang loba, dosa, moha, sedang berkembang, sedang sempit, ya, sedang hening, sedang apa. Intinya sama. Pikiran Waidana itu hampir mirip gitu ya. Oke, yang dhamma ini paling luas gitu ya, tentang rintangan-rintangan tadi, misalnya sedang ngantuk, sedang bosan ya diamatin. Ya, atau tentang misalnya faktor-faktor kecerahan, tentang ada juga misalnya semangat, keheningan, ketenangan, ya penyadaran itu sadar sedang menyadari, itu termasuk dalam mengamati faktor kecerahan. Termasuk juga konsep 4 kebenaran suciwan. Hidup ini duka, ya sumber duka apa, akhir duka apa, atau cara hidup menuju akhir duka, itu meditasi perenungan. Jadi pembangkitan penyadaran ini dalam Dhammanupassana termasuk ada perenungannya. Ya, itu kelompok meditasi yang lain. Oke, ini dalam suta lain untuk melengkapi ya secara cepat aja, waktu saya paling tinggal 10 menit lagi ya. Jadi Kaya Gata Sati Sutta, pernah dengar mungkin ya, Kaya Gata Sati. Ini kalau di orang-orang Western terkenal, mereka pakai istilahnya keren nih, meditasi body scanning. Body scanning ya. Itu apa? Sadar pindai tubuh. Kaya Gata Sati. Sati itu sadar, ya kaya itu tubuh, gata itu artinya itu gata itu pindah. Nah, bahasa Indonesia mungkin kayak pindai gitu ya. Gata itu moving. Jadi kita nyadarin ya, misalnya badan kita sedang apa. Termasuk napas tadi. Napas in out ini termasuk Kaya Gata Sati. Yes. Kemudian sebelumnya tadi itu Kaya Nupasana, pengamatan terhadap tubuh. 4 postur, sedang duduk, berdiri, merentangkan tangan, menjulur tangan, menarik tangan, menelan ludah, ya, melek, ya, itu termasuk semuanya dalam Kaya Gata Sati Sutta. Menyadari, men-scan tubuh, ya, body scanning, apapun gitu ya. Oke, jadi ini mirip dengan yang tadi itu, dengan Kaya Nupasana, ya, pengamatan pertama dalam Satipatthana. Nah, ini diajarkan begitu. Oke, dari Buddha mengajarkan ini pernah juga di Theragatha 17 sutta ketiga tuh berkata begini ya. Jika temanmu telah tiada dan gurumu telah pergi dan berlalu. Kita sudah ditinggal mati oleh teman kita, pasangan kita, guru-guru kita, sudah tinggal sendirian. Tiada teman yang lebih baik daripada Kaya Gata Sati, penyadaran pindai tubuh. Maksudnya apa teman-teman? Ya, kita itu hanya sendiri, kita tuh alone sebetulnya. Kita nggak apa-apa menjadi alone, tapi tidak lonely. Ya, kalau lonely kan nggak enak nih, nelangsa, sengsara, saya kesepian. Tapi saya tuh sendiri, berada dalam kesendirian. That is beautiful, that is wonderful. Kamu selalu punya teman. Apa teman sejati kamu? Ya badan kamu ini sendiri. Selama hayat masih dikandung badan, teman terbaik kamu adalah badan kamu sendiri. Rasa-rasa di badan kamu sendiri. Ya, kalau badan sudah nggak ada, sudah tinggal batin nanti atau punya badan yang lain, badan yang lebih halus, ya teman kamu terbaik ya badan halus kamu atau pikiran halus kamu. Ya, pada dasarnya begitu. Kita selalu berada dengan diri kita sendiri. Ya, oke, itu bisa buat meditasi untuk scan badan ya. Oke, kemudian, nah ini tambahan lagi ya. Banyak yang dibahas ya, Bahia Sutta, Udana 1, Sutta 10. Ya, Buddha mengajarkan kepada orang yang bukan muridnya ini, bukan umat Buddha ya, non-Buddhis. Istilahnya zaman sekarang non-Buddhis. Saya tidak suka istilah pakai non begini ya. Non-Buddhis, non apa? Oh kayaknya nggak enak gitu ya. Jadi orang yang belum kenal Buddha gitu aja lah gampangnya, belum belajar Dhamma gitu ya. Nggak apa-apa, Buddha muridnya banyak ya. Welcome, semua tolong tidak beda agama. Kita tidak mempermasalahkan lintas agama, beda agama, tidak punya agama, masing-masing lah. Yang penting sama-sama berbuat kebajikan. Ya, meditasi ini ternyata bisa untuk yang tidak pernah kenal Buddha sekalipun. Ya, meditasi sampai tadi tuh mengamati batin, di dalam batin, badan di dalam badan, perasaan apapun bisa. Buddha memberikan khotbah yang sangat singkat, 1-2 menit aja kepada Bahia, ya, yang sujud di bawah itu, mohon pencerahan, angkat aku sebagai muridmu, suhu gitu ya, ada stikernya itu. Betul, ya mohon itu tolong angkat aku sebagai muridmu gitu ya. Nah, kemudian diajarin sebuah sutta begini. Setelah diajarin sutta ini, beliau langsung cerah menjadi araha, kemudian angkat jadi muridmu, jadi biku, silahkan cari mangkok, cari jubah, ya supaya bisa jadi biku. Ketika Bahia ini pergi ke tempat sampah, di belakang itu ada gambar tempat sampahnya itu, diseruduk banteng, karena karma lampanya diseruduk banteng, meninggal, tewas di TKP, apa betul kan TKP, tempat kejadian perkara, dan di TPA, tempat pembuangan akhir, di tempat sampah. Ya, Buddha Bahia sebelum dijadikan biku sudah meninggal. Tapi Buddha bilang sama murid-muridnya, itu saudara tua kamu loh. Tua bagaimana? Dia belum pernah masuk wasa, belum pernah jadi biku. Tidak. Tapi pencapainya dia menjadi araha pada waktu saya mengajarkan Dhamma tadi itu. Oh, kapan? Ya pada waktu itu, on the spot seperti itu. Dalam keadaan udah pakai jubah begitu, sebagai orang yang belum kenal Dhamma, yes. Nah, saya senang dengan sutta ini. Orang yang non-Buddhis pun, tidak kenal Dhamma, tidak kenal Buddha pun, belajar meditasi ini, bisa mendapat manfaatnya, pikiran menjadi bersih. Ya, Buddha mengatakan, ini saya bacakan, saya sering terharu baca ini. Dalam yang terlihat, ini nasihat Buddha kepada Bahia. Anda dengar baik-baik, siapa tahu Anda menjadi seperti Bahia, mencapai araha, detik ini juga. Habis saya bacakan sutta ini. Siap.
Oh, belum nih. Ya, oke. Dalam yang terlihat akan ada yang terlihat saja. Dalam yang terdengar akan ada yang terdengar saja. Dalam yang terasa akan ada yang terasa saja. Dalam yang tersadari akan ada yang tersadari saja. Bahia, ladies and gentlemen. Maka kamu tidak dengan itu. Maka kamu tidak di dalam itu. Maka kamu tidak di sini, di sana, dan di antaranya. Hanya inilah akhir duka. Selesai. Buddha berlalu, ya, Bahia tadi cari jubah, meninggal, tapi meninggal sebagai araha. Nah, bisa segitunya. Jadi intinya kalau Anda itu sedang melihat, sedang apa, melihat aja, dengar aja. Ya, kalau melihat terus mikir, timbul nafsu. Melihat atau mendengar terus, wah kepengen ini itu, timbul nafsu. Sudah bergerak pikirannya, sudah tidak bisa memegang objek dengan hening dan bening. Ya, apapun yang Anda sedang rasakan, pikirkan, lihat, cerap, ya apapun itu, sadari Anda hanya di situ aja. Jangan goyang kemana-mana. Nah begitu. Kalau waktunya tiba, Anda bisa cerah sempurna. Ya, lanjut secara cepat Cangkama Sutta. Ini meditasi yang sangat diajukan juga oleh Buddha, yaitu meditasi jalan. Cangkama itu artinya berjalan mondar-mandir atau naik turun atau bolak-balik. Cangkama istilahnya. Manfaat ya lebih tahan untuk traveling. Stamina bagus kalau sering jalan ya. Kemudian tahan berjuang meditasi. Ya, untuk meditasi duduk aja stamina harus bagus. Latihannya dengan diselang-seling dan meditasi jalan. Kemudian menjadi jarang sakit. Kemudian pencernaan Anda lebih bagus. Ya, kemudian keheningan ya atau jana itu bisa dicapai lebih lama jika ada lebih tahan meditasi jalan. Ya karena fisik Anda mendukung, bagus. Maaf Pak, tadi maksudnya apa? Kalau meditasi jalan kita bisa mencapai jana. Oh tidak, jangan salah. Kalau Anda meditasi jalan tidak bisa mencapai jana, jana kan harus diam. Anda bagaimana kalau jalan mencapai jana jatuh masuk jurang atau ya masa kecelakaan? Nggak bisa. Jana harus diam. Tetapi kalau Anda sering stamina bagus, sering latihan meditasi jalan, jananya jadi panjang. Lama, awet di dalam jana, ya itu maksudnya. Maka sering-sering buat meditasi. Kalau saya pas bosan meditasi duduk, selingan saya meditasi jalan. Oke, ketiga kelompok meditasi perenungan. Nah ini sering orang lupakan. Orang merenung Anda anggap bukan meditasi, padahal sedang meditasi. Ya, perenungan yang paling bagus ya syarat mencapai sotapanna level pertama. Ya, Anda kalau memahami ini secara bawana, secara insightful gitu ya, secara wawasan, ya Anda bisa menembusi level pertama. Apa itu? Nah, ini sutanya bilang, ya, apapun yang sifatnya muncul, semua itu sifatnya berakhir. Yang kinci samudaya damang, sapangtang niroda damang. Ya, jadi gampangnya ini pun akan berlalu lah. Kalau di kaos-kaos itu disebut ini pun akan berlalu gitu ya. Ya, tapi asli sutanya seperti ini. Nah, Anda bisa mengetahui tentang anicca, ketatapan, bisa mengetahui tentang viparinama, keberubahan, ever change. Ya, itu Anda kalau mengetahui secara menembus ini betulan cara meditatif, itu syarat mencapai sotapanna. Ini tidak main-main ya. Anda semua tahu kok, nothing lasts forever, semua tahu. Nah, buktinya Anda belum mencapai sotapanna. Oh iya, ya karena mengetahuinya baru secara cerebral, secara otak, secara intelektual, belum secara insightful, secara wawasan, pandangan cerah gitu ya. Belum secara vipassana. Begitu maksudnya ya. Nah, bisa didapat dengan cara perenungan. Jadi merenung-merenung aja bisa. Oh iya, merenung itu meditasi. Nih, 5 landasan keterbebasan. Ada sutta-suttanya banyak. Wimuta Yatana Sutta di anggota Nikaya 526 ini. Merenung itu termasuk bisa menjadi fondasi untuk keterbebasan. Ya. Kemudian ada lagi di Sanggiti Sutta, di Wibangga, ya 3 sumber kebijaksanaan adalah perenungan salah satunya, ya Cinta Mayapanya, ya itu. Jadi perenungan ini penting banget, merupakan jenis meditasi tersendiri. Di zaman Buddha banyak orang yang murid-muridnya atau orang asing seperti tadi itu Bahia tadi itu ya diajarin khotbah dhamma aja sambil merenung mendalam tiba-tiba cerah jadi sotapanna. Nah, hebat kan? Ada juga yang jadi level ketiga, anagami, bisa juga begitu. Hebat ya? Oh iya. Jadi meditasi perenungan ini sering diremehkan orang. Kalau membaca termasuk meditasi nggak Pak? Bagi saya ya. Anda membaca dengan tekun, dengan kusuk, penuh perenungan mendalam, itu meditasi. Tapi kalau bacanya sambil mikir macam-macam, wah ini politik lah, ini sambil rekreasi macam-macam, itu bukan meditasi. Ya, apa dulu bacaannya gitu ya, bacaan sesuai dengan dhamma, ya bikin dharma suka gitu, nah itu aho sukang ya, bikin itu meditasi ya. Nah, Buddha mengistilahkan ya perenungan bijaksana sesuai dhamma itu sebagai yoniso manasikara. Ini jarang di Indonesia jarang dipopulerkan ya. Ya, mari kita populerkan bareng-bareng yoniso manasikara, yaitu perenungan yang bijaksana ya. Perenungan yang tidak bijaksana itu menciptakan wipalasa atau keterbalikan, salah kaprah, ya keblinger gitu bahasa Jawanya. Ya, jadi kita sering merenung ya, misalnya hidup ini sebetulnya nicca atau anicca, tetap atau tidak tetap.
Ya, kekal atau tidak kekal, abadi atau tidak abadi. Sebetulnya kan anicca, tapi kita berharapnya kita ingin hidup bahagia selama-lamanya. Nah, ini kan orang mungkin tidak sesuai dengan dhamma, tidak sesuai yoniso manasikara, tidak bijaksana itu. Ya, kita kepengennya ya hidup ini suka, padahal hidup ini dasarnya adalah duka. Iya toh? Nah, ada ajaran mengatakan, wah hidup ini sukacita ini. Ya iya, memang campur aduk antara suka dan duka. Tetapi dalam sangsara ini secara fundamental aslinya adalah duka. Makanya kita kepengen mencari suka yang sejati, dharma suka. Apa itu? Nibbana paramang sukang, nibbana kebahagiaan tertinggi, bukan yang duniawi begini. Ya, oke. Kemudian kita merasa diri kita ini ada, eksis, atta, padahal aslinya anatta, tanpa diri. Kita merasa bahwa segala sesuatu ini adalah subha, menyenangkan, padahal sebetulnya jelek, asubha. Ya, nah ini supaya tidak keblinger keterbalikan begini, kita harus sering-sering merenung secara bijaksana. Meditasi perenungan lainnya adalah perenungan kematian, maranasati. Maranasati ini sering sekali dianjurkan oleh Buddha dan jarang sekali dipraktekkan oleh umat Buddha zaman sekarang. Kenapa? Banyak bilang merenungi kematian itu bikin ciong, bikin apes, bikin apa pamali begitu ya. Ah, ya silakan, itu tradisi lain ya. Nah, tapi kalau di Buddhis ini sangat populer meditasi kematian. Ya, Maranasati ada banyak, ada 3 atau lebih mungkin lebih kira-kira 10 lah yang khusus tentang Maranasati, meditasi kematian gitu ya. Kalau quote kutipan tentang kematian, wah jangan tanya ya, ribuan mungkin gitu ya. Buddha ini kepingin kita bagaimana sih? Buddha selalu kepingin kita tuh tolong ingat mati, bahwa kita akan mati, kita bisa mati, sakit, tua, melapuk, melemah, mati. Ya, hidup itu Buddha bilang tidak pasti. Yang mati itu yang pasti. Ya pasti mati itu pasti. Hidup ini yang tidak menentu, tidak pasti. Belum tentu kita besok suka, belum tentu besok kita banyak rezeki, belum tentu kita berhasil, belum tentu kita gagal juga. Ya pokoknya tidak pasti. Tapi yang pasti cuma satu, kematian. Nah yang tidak pasti kehidupan aja kita bikin planning, budgeting, kita pikirin. Kenapa yang mati yang pasti aja tidak pernah kita pikirin, bahkan kita pamaliin, kita takutin. Ya ini kan keliru. Ya, intinya sering merenungi tentang kematian, itu meditasi perenungan kematian itu sangat bagus ya. Dalam Upajjhatthana Sutta ya, Buddha mengatakan nih abhinha paccawekana kan untuk sering direnungi. Ya, aku wajar lapuk, tak mengatasi pelapukan, aku wajar sakit, tak mengatasi penyakit, aku wajar mati, tak mengatasi kematian. Semua yang aku sayangi dan senangi akan terpisah dan berpisah. Pemilik perbuatan, waris perbuatan, berasal dari perbuatan, terhubung dengan perbuatan, terlindung oleh perbuatan. Perbuatan yang kulakukan, kebajikan atau kejahatan, aku menjadi waris itu. Ini saya terjemahkan langsung dari bahasa Pali ke bahasa Indonesia. Selama berbulan-bulan saya mengkoreksi kembali ke sini lagi untuk mendapatkan terjemahan yang menurut saya paling otentik. Ya begini jadinya ya. Untuk sering direnungi berkali-kali. Kalau udah otentik, nah sering renungi mah perenungan salah. Harus benar nih, mantra-mantra parita saya ini harus benar nih. Ya, ini saya bagian Anda. Jadi kita harus sering merenungi ini. Kita bakal decay, lapuk, bakal disease, kena disease, sakit, bakal dead, ya die, ya. Decay, disease, dead. 3D, DDD, 3D of life ya. Itu sering kita renungi dalam meditasi kita. Yang terakhir meditasi pemancaran. Nah, dalam Tevijja Sutta di Nikaya 13 ini Buddha mengajarkan tentang kita tuh meditasi atau berdiam. Buddha itu ke istilah sering viharati. Viharati itu artinya berdiam atau bermeditasi juga bisa ya. Viharati, berdiam, memancarkan pemikiran, pikiran yang penuh metta, karuna, mudita, upeka. Kasih sayang, welas asih, ikut bahagia, ketak goyahan. Ini dipancarkan ke arah 1, 2, 3, 4, atas, bawah, sekitar, kemanapun seluruh dunia, melimpah, meluas, tanpa batas, tanpa permusuhan, tanpa niat buruk. Ya, sadu. Nah itu jadi memancarkan metta, kasih sayang kepada siapapun, tanpa pilih kasih. Ya, nah di dalam Tevijja Sutta itu, Buddha sebenarnya tidak mengajarkan meditasi metta, ya, tapi meditasi Brahma Wihara. Kan ada metta, karuna, mudita, upeka. Jadi Buddha tidak ngajarin cuma metta saja, tidak, ya, lengkap. Ya, nah doanya Anda bisa bikin sendiri. Meditasi Brahma Wihara, ini otentik dari Buddha. Ya, Anda bikin apa ucapan positif Anda sendiri. Tapi kalau mau dari versi Buddha ya ada. Mau kebetulan tidak saya tampilkan di sini. Tapi kalau dari versi saya singkatnya adalah ya metta tuh doanya adalah semoga semua baik adanya. Ya, may all being be well. Kata baik ini sering diganti dengan be happy. Ya, semoga semua bahagia adanya. Oke, tapi sebetulnya Buddha lebih cenderung semua baik-baik adanya. Baik itu lebih luas ya, well itu lebih luas. Ya, termasuk bahagia, termasuk sejahtera, ataya, hitaya, sukaya, itu adalah baik gitu ya. Sejahtera, baik adanya gitu ya, bahagia adanya. Kemudian doanya karuna, doa welas asih. Semoga semua tidak menderita, bebas dari penderitaan. Ya, sabesata dukamu cantu. Kemudian semoga semua ikut bahagia. Ini doa mudita, gembira dengan
kegembiraan orang lain. Ya, yang keempat adalah UPK, tak tergoyahkan. Jadi menjaga diri ya dengan baik. Semoga semua makhluk menjaga dirinya masing-masing dengan baik. Ya, itu doa UPK. Nah, 4 ini ada ulang-ulang terus, doanya, mantranya, paritanya gitu ya, menjadi meditasi Anda, doa Anda kapanpun. Dalam posisi apa? Mau duduk, mau jalan, mau berbaring, sambil dimanapun, selalu doakan. Semoga orang itu baik adanya. Semoga dia tidak menderita. Ya, seperti pemimpin kebaktian kalau Luki tadi juga di dalam parita ada seperti ini. Very good. Jadikan kebiasaan. Ya, ini terakhir Bapak Ibu. Kalau kita terus latihan meditasi semua macamnya di ajaran Buddha itu, mohon maaf, minum sebentar. Oke. Nah, kita bisa mengharapkan pertumbuhan atau growth, ya, growth. Latihan terus apa manfaatnya? Ya. Jadi growth-nya ada, pertumbuhan karirnya ada di dalam Maya Sutta. Ini ada yang Cetana Karaniya Sutta, anggota Nikaya 11, Sutta 2. Nah, mulai dari latihan sila, ya, ada sila sama dipanya. Nah, ini kalau di breakdown sila sama dipanya itu jadi gitu. Kita latihan meditasi aja nggak cukup. Harus didasari pondasinya adalah semadi, keheningan. Meditasi tadi itu pegang anapanasati, in out napas supaya bisa kemajuan menjadi welas asihnya meningkat, menjadi pandangan cerahnya juga bersinar begitu ya, hening bening tercapai. Ya, itu harus ada pondasinya samatha, samadi, keheningan. Tapi pondasi dari keheningan adalah sila. Nah, ini orang sering luput. Orang kalau silanya masih banyak kotor, ya masih sering melanggar sila, meditasinya pasti kurang bagus. Nggak ada ceritanya silanya itu bagus, meditasinya silanya jelek, meditasinya bagus, nggak ada ceritanya, ya, iya kan? Jadi ya, Buddha mengatakan, pertama kita tuh harus sila sampana. Sampana itu artinya sempurna atau berhasil, bagus gitu ya, tidak tercela, tidak gagal sila, tapi berhasil sila, sila sampana. Kenapa? Kalau kita silanya bagus, kita jaga sila baik-baik ya, tidak akan muncul sesal, menyesal tadi itu. Ya, awi patisara, patisara itu artinya sesal, awi patisara artinya tidak muncul sesalnya. Jadi nggak merasa guilty, nggak feel bad. Anda nih kalau sering melanggar sila, terus Anda tidak pernah meditasi, mungkin Anda anehnya Anda merasa baik-baik saja. Rapopo, wis aku kecil nggak masalah, saya sudah melanggar gini, saya sudah nipu apa. Karena Anda tidak sensitif terhadap batin Anda sendiri. Boro-boro sensitif terhadap batin orang lain. Wow, batin Anda sendiri aja nggak sensitif, nggak peka Anda kok. Ngapain mikirin orang lain? Tapi anehnya kalau Anda itu rajin jaga sila, rajin meditasi, Anda itu bisa jadi muncul sesal. Ya kan? Waduh, kita meditasi, ingat, tadi saya kok bunuh nyamuk. Wah, bunuh nyamuk aja jadi kepikiran. Ini baik apa nggak baik? Oh, ini baik, positif. Untuk kemajuan. Oh, saya menyesal. Supaya nggak menyesal bagaimana? Lain kali saya akan menghindari membunuh nyamuk. Supaya lebih tidak melanggar sila. Nah, begitu. Saya tadi habis nipu kecil-kecilan sama teman, hanya bergurau saja tapi saya nipu dia. Nah, itu kalau Anda tidak pernah meditasi nggak masalah. Tapi begitu ada meditasi, kerasa, wah ini jadi kotoran nih, jadi keruh nih, kepikir nih. Otomatis Anda rajin meditasi, Anda akan menjaga sila baik-baik, ladies and gentlemen, ya, supaya nggak muncul sesal. Ya, kalau Anda tidak pernah menyesal, nah itu dablek namanya, repot juga ya. Susah nih dikasih tahu juga susah. Oke, kemudian setelah tidak muncul sesal dalam meditasi Anda, akan muncul pamoja, gembira. Piti muncul tadi itu, elemen jana, girang. Kemudian ada tenang, pasadi. Ya, ada juga ahos sukang, dharma suka yang pertama ini, bahagia, suka. Kemudian samadi, hening tercapai di situ. Lebih tinggi lagi, levelnya tumbuh lagi, akan yatta buddhanya nadasana, melihat pengetahuan sebagaimana adanya. Nah ini wipassananya ya, samatha vipassana itu salah satu pencapaian ya. Samatha itu sama dan hening tadi itu, di atasnya itu adalah yatta buddhanya nadasana, menjadi melihat sesuatu dengan cara yang berbeda, yaitu sebagaimana adanya, bukan melihat sesuatu sebagaimana maunya saya. Ya, maunya saya. Misalnya gini, saya melihat ini ada satu bunga. Menurut saya bunga lotus ini itu indah. Anda bilang lotus itu indah, itu sudah semaunya Anda loh sebetulnya loh. Lu kan positif. Nah, positif itu semaunya Anda. Bunga lotus itu indah. Demikian sebaliknya. Oh, saya tidak suka lotus. Menurut saya lotus ini jelek, lebih bagus melati itu. Nah, ini juga semaunya Anda, bukan sebagaimana adanya, ya kan? Lotus itu indah. Menurut Anda, bagi yang belum melihat vipassana alias yata buddhanya nadasana, ya, bagi yang sudah vipassana melihat dengan cara berbeda, cara khusus, bagaimana adanya, lotus adalah ya sebagaimana adanya, ya begitulah adanya. Seperti lotus itu sendiri, jadilah seperti lotus, yaitu apa? Dirinya dianggap indah, dianggap jelek, ya saya adanya begini. Tetapi adanya dia tidak pernah mengganggu, dia bisa menyumbangkan kebajikan, pengetahuan, keharuman, keindahan. Silakan semua menikmati tanpa personal interest. Ya, tidak ada. Tanya sama lotus, kalau lotus bisa ngomong, lotus apakah kamu cantik? Hah, apa cantik?
Indah, apa itu indah? Nggak ngerti. Saya innocent, saya nggak ngerti. Saya begini aja. Nah, jadilah seperti kata Acanca, sebatang pohon di tengah hutan. Kalau saya bilang seperti lotus, sepucuk lotus di tengah lumpur. Mau dianggap jelek, dianggap bagus, nggak peduli. Yang penting ya seperti membawa berkah bagi semua ya tanpa kepentingan pribadi. Kemudian setelah ini, Anda akan mencapai level yang lebih tinggi, yaitu menjemui atau nibida. Nibida, muncul sang wigang lebih kuat untuk meninggalkan semua ini. Ini bukan bosan-bosan jemu-jemu biasa, ya. Kemudian menjadi wiraga, tidak bernafsu secara keduniawian. Kemudian yang tertinggi, melihat pengetahuan keterbebasan. Wimuti nyana dasana. Inilah yang tujuan akhir, inti kayu, sarupama, yang saya bilang tadi itu ya, dalam Sarupama Sutta. Ya, keterbebasan batin yang tak tergoyahkan. Unshakable liberation of mind. Sedemikianlah, sifat baik mencurai, sifat baik mengisi untuk pergi dari tepian dekat ke tepian seberang. Tepian seberang itu adalah istilah lain dari nibbana, nirwana. Oke, Bapak Ibu, kira-kira demikian pesan terakhir dan sering diulang berpuluh-puluh kali dalam sutta-sutta. Buddha mengatakan di dalam ini, contohnya Patama Dhammavihari Sutta, ya, Buddha mengatakan, ya bertapalah atau bermeditasilah, janganlah lalai, janganlah nantinya menjadi menyesal. Ini petunjuk kami kepada kalian. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Sadu, sadu. Sadu.